Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial. Dengan nama anggota kelompok yaitu yang pertama ada Rika Meliana dengan NIM 205231332 dan yang kedua ada Yogi Kurniawan dengan NIM 205231333 dan yang terakhir ada Nurianti Pratama dengan NIM 205231334. Konsep stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Prosiklikalitas adalah interaksi antara sistem keuangan dan ekonomi real yang saling menguatkan. Tinjauan konseptual kebijakan makroprudensial. Konsep dan karakteristik kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial dirumuskan dan diimplementasikan dengan fokus pada upaya mendorong intermediasi, menjaga ketahanan sistem keuangan, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan kebijakan makroprudensial yang kredibel, maka diperlukan surveillance terhadap elemen-elemen sistem keuangan yang mencakup sistem perbankan, industri keuangan non-bank, korporasi non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, dan infrastruktur pasar keuangan. Tujuan kebijakan makroprudensial. Tujuan mitigasi risiko adalah mengurangi risiko keuangan sistemik yang berlebihan dan mengurangi biaya akibat instabilitas sistem keuangan. Risiko sistemik dipengaruhi oleh fluktuasi siklus ekonomi dan keuangan antar waktu dan derajat keterkaitan lembaga keuangan dan pasar. Lingkup kebijakan makroprudensial. Yang pertama, lingkup kebijakan makroprudensial adalah sistem keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, sistem menyeluruh termasuk interaksi antara sektor keuangan dan sektor real. Yang ketiga, lingkup kebijakan makroprudensial tidak fokus pada komponen individu. Instrumen kebijakan makroprudensial antara lain: yang pertama, countercyclical capital buffer, yang kedua loan to value atau financing to value, yang ketiga rasio intermediasi makroprudensial, yang keempat penyangga likuiditas makroprudensial, dan yang terakhir pinjaman likuiditas jangka pendek. Interaksi kebijakan makroprudensial dengan kebijakan lain. Yang pertama, kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial. Kebijakan mikroprudensial fokus pada target kesehatan individual institusi keuangan, pada akhirnya akan berupaya mencegah stabilitas dengan cara menekan kerugian yang ditanggung oleh institusi keuangan serta bermuara pada perlindungan konsumen. Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang fokus pada interaksi antara lembaga keuangan, pasar, infrastruktur, dan ekonomi yang lebih luas. Yang kedua, kebijakan makroprudensial dan moneter. Kedua kebijakan ini beroperasi di bawah paradigma yang sama, yakni paradigma countercyclical. Kebijakan moneter fokus pada stabilitas harga, sedangkan kebijakan makroprudensial fokus pada stabilitas keuangan. Yang ketiga, kebijakan makroprudensial dan fiskal. Kebijakan makroprudensial juga terkait erat dengan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tepat dan efektif akan mengurangi potensi terjadinya shock makroekonomi yang merupakan salah satu sumber pembentukan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial di Indonesia.
Yang pertama, mandat dan kewenangan kebijakan makroprudensial. Untuk dapat menjalankan kewenangan di bidang makroprudensial dengan efektif, baik dalam melakukan asesmen maupun merumuskan kebijakan guna membatasi risiko sistemik, sejumlah kewenangan perlu dimiliki oleh otoritas makroprudensial, yaitu yang pertama, kewenangan untuk melakukan pengaturan. Yang kedua, kewenangan untuk melakukan pengawasan. Yang ketiga, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi pola perilaku agen keuangan, termasuk dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, kewenangan untuk meminta informasi baik secara rutin maupun non-rutin. Dan yang terakhir, perizinan untuk kegiatan tertentu yang merupakan cakupan otoritas tersebut. Kebijakan makroprudensial di Indonesia. Yang kedua yaitu instrumen kebijakan makroprudensial. Berikut ini beberapa contoh instrumen kebijakan makroprudensial yang telah diimplementasikan di Indonesia yang pengaturannya dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama yaitu loan to value ratio atas kredit kepemilikan rumah dan penentuan down payment atas kredit kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu giro wajib minimum berdasarkan loan to funding ratio. Dan yang terakhir yaitu counter cyclical capital buffer. Kebijakan makroprudensial di Indonesia yang selanjutnya yaitu koordinasi antar otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia diperlukan kerjasama antara berbagai otoritas yang berwenang. UU nomor 9 tahun 2016 tentang PPKSK menjelaskan peranan antara otoritas yang bekerja sama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Dan kebijakan makroprudensial di Indonesia yang terakhir yaitu peran pemerintah, OJK dan LPS. Yang pertama yaitu peran pemerintah. Bersama-sama dengan Bank Indonesia, pemerintah mengelola kebijakan makroekonomi melalui kementerian-kementerian terkait. Kementerian Keuangan sebagai otoritas kebijakan fiskal memiliki tugas utama untuk mengelola keuangan negara, terutama untuk membiayai pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan perpajakan dan utang pemerintah. Kementerian di bidang ekonomi lainnya melaksanakan kebijakan makroekonomi yang menyeluruh yang menyentuh sendi-sendi perekonomian di bidang infrastruktur, antara lain perhubungan, pekerjaan umum, dan sektor real, antara lain pertanian, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan kelautan. Yang kedua yaitu peran OJK. Peran OJK terutama berujung pada perlindungan konsumen sistem keuangan. OJK bertugas menerapkan aturan-aturan prudensial yang bertujuan untuk menjaga kesehatan individual institusi keuangan, serta memastikan kode etik pelaku pasar, mendukung iklim investasi yang sehat. Dan yang terakhir, peran LPS yaitu memberikan jaminan atas simpanan nasabah dalam bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.